Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sukses selalu buat kita semua. Hai sobat anak novel. Jumpa lagi dengan kita di novel Sang Pewaris Konsorsium. Sebelum lanjut nonton, mohon dukungannya, like, komen, share videonya dan subscribe-nya, biar channel kita makin berkembang. Oke, mari kita. Bab 85. Kerumunan yang hadir itu terkesiap. Terkejut ketika seorang pria muda itu turun dari mobil. Dia luar biasa tampan, dengan wajah yang sangat menawan, tubuh yang kekar, dan kulit yang halus. Dia jauh lebih tampan dibandingkan selebritas pria dan model yang telah tiba sebelumnya. Mereka bukan hanya terkejut oleh penampilannya yang menawan, tapi karena kedatangannya yang berkelas. Mobil yang dia bawa ke perkumpulan itu terlihat sangat mahal dan melihatnya sekilas pun sudah jelas bahwa mobil itu jauh lebih berkelas dari mobil-mobil yang digunakan oleh pebisnis dan selebritas lainnya. Para paparazzi dan media yang hadir bergegas mengambil foto pria muda yang sangat tampan itu, walaupun mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Kenyataan bahwa dia hadir di perkumpulan itu dan dengan mobil yang memesona itu membuktikan bahwa Pi itu memiliki latar belakang yang luar biasa. Tentu saja, pria muda yang sedang dibicarakan itu tidak lain adalah Dava. Dava adalah orang terakhir yang tiba di perkumpulan itu karena dia datang dari jarak yang jauh sekali. Dia menatap perkumpulan itu dengan ekspresi tenang sebelum beranjak ke arah pintu hotel yang mewah itu, mengabaikan seruan lantang di belakangnya. Ketika Dava melangkah masuk ke dalam hotel itu, raut wajahnya berubah terkejut. Hotel itu benar-benar lokasi yang cocok untuk menjadi tempat berkumpul pebisnis dan selebritas terkemuka di negara itu. Interior hotel itu dihias dengan bahan terbaik dan sangat menarik perhatian. Lampu gantungnya dibuat dengan permata yang paling indah dan lantainya dipoles dengan sempurna. Seraya Dava berjalan-jalan, para pebisnis meliriknya, tapi hanya beberapa detik sebelum mereka melanjutkan apa yang sedang mereka lakukan. Walaupun Dava sangat memesona, sebagian besar dari mereka tidak mengenalnya. Aula itu tidak lama menjadi ramai karena orang-orang berpindah ke sana kemari. Sementara beberapa orang yang diam di satu tempat sedang mendiskusikan masalah bisnis. Semua orang tahu mengenai tujuan di balik perkumpulan itu. Itu adalah perkumpulan untuk menyatukan beberapa pebisnis terkemuka bersama, juga untuk menjalin hubungan. Tentu saja, mereka bisa melakukan kesepakatan bisnis atau proyek dalam perkumpulan itu. Hal itu pun tentunya berlaku untuk para selebritas, para aktor dan aktris, musisi, dan sutradara film hadir di sini untuk mencari pebisnis terkemuka yang akan berinvestasi dalam film, label rekaman, ataupun proyek mereka. Dengan begitu, aula itu sangat ramai, karena semua orang terus berpindah dengan tujuan yang berbeda. Itulah mengapa para pebisnis yang hadir tidak mengindahkan Dava. Mereka tidak melihatnya tiba dengan mobil sport yang memesona. Kalau tidak, mereka tidak akan ragu untuk mengajaknya berbicara. Kehadirannya dengan mobil itu menunjukkan bahwa latar belakangnya sangat kuat dan mereka pasti akan mendapat keuntungan darinya. Dava tidak terlalu memikirkan sikap acuh tak acuh orang-orang padanya. Dia sudah menduganya karena orang yang hadir di sana tidak mengetahui identitasnya dan dia hanya datang karena kakeknya. Dia tidak terlalu memikirkan sikap mereka. Dia mengambil segelas anggur soda dari seorang pelayan yang melewatinya dan menyesapnya sebelum menyandarkan punggungnya pada dinding yang dingin. Seraya dia bersantai di tengah obrolan yang berisik, dia menyadari bahwa beberapa pebisnis dan selebritas pria terus melirik ke suatu arah. Penasaran, dia juga ikut melirik ke arah tersebut. Bibirnya langsung melengkung tersenyum ketika dia menyadari apa yang membuat mereka tidak tenang. Itu adalah asisten pribadinya, Erin Mahendra. Erin terlihat mencengangkan dan menawan. Rambutnya yang lembut ditata dengan sempurna dan dia mengenakan gaun putih yang sama menawannya.
Gaun putih itu menunjukkan sedikit belahannya, menampilkan sedikit dadanya yang bulat. Sementara ada belahan di bagian bawah gaunnya, menunjukkan kaki, jenjangnya dan kulitnya yang cerah. Para pria yang hadir di gedung itu mendapati diri mereka penuh dengan hasrat. Mereka tidak pernah melihat kombinasi sempurna dari kepolosan dan keseksian. Bab 86. Erin masih berbincang dengan Alan. Ketika Dava menghampiri mereka, raut wajahnya terlihat masam. Tapi, ketika Erin menyadari bahwa Dava sedang menghampirinya, senyuman muncul dengan cepat pada wajah Erin. Tuan Halim, panggil Erin dengan gembira tapi tetap sopan. Kamu sudah sampai, ucap Dava. Seraya beranjak menghampirinya, Alan Purnama tidak bisa memercayai matanya. Erin terus bersikap acuh tak acuh padanya, berbicara padanya dengan muka masam. Namun, ketika dia melihat pengganggu ini, dia langsung tersenyum lebar. Itu adalah sebuah tamparan baginya dan wajahnya memerah karena amarah. Siapa ini? Tanya Alan dengan angkuh setelah Erin selesai menyapa Dava. Dia juga sangat jengkel pada saat itu, walaupun dia memiliki status sebagai direktur dari Dream Investment. Dava benar-benar menjauhinya. Itu sangat memalukan bagi seseorang dengan statusnya. Tuan Halim, ini adalah direktur dari grup Dream Investment, Alan Purnama. Erin memperkenalkan Alan pada Dava ketika dia mendengar perkataan Alan walaupun dia sebenarnya tidak mau. Dava menatap Alan dengan santai selama beberapa detik sebelum mengalihkan pandangannya darinya. Setelah apa yang dia dengar dari para pebisnis itu mengenai Alan tadi, dia tidak lagi memiliki rasa hormat padanya sedikit pun dan kesannya pada grup Dream Investment telah mencapai titik terendah. Ketika Alan melihat bahwa Dava mengabaikannya untuk kedua kalinya, dia sangat murka. Dia tidak pernah diperlakukan seperti itu sebelumnya. Identitasnya sangat dihormati dan bahkan para pebisnis terkemuka pun harus menghormatinya. Apalagi pebisnis baru. Beraninya, Yul, asisten pribadi Alan, berteriak pada Dava karena ketidaksopanannya. Alan merengut pada Dava, lalu menoleh pada Erin dan berbicara dengan nada yang sangat dingin. Aku akan menggandakan. Tidak, aku akan memberikan 3 kali lipat gajimu di West Atlantic Inn. Aku juga akan memberikan 3 kali lipat bonus yang kamu terima di West Atlantic Inn. Hal itu bisa meningkat jika kamu berhasil memuaskan aku dengan benar. Tambah Alan dengan penuh hasrat. Seraya dia berbicara, dia memastikan untuk menatap kaki jenjang Erin dan belahannya yang terpampang. Aku bisa jamin kamu tidak akan mendapatkan tawaran semenarik ini. Erin merengut mendengar perkataan Alan. Dia merasa jijik ketika dia melihatnya menatapnya tanpa berniat menyembunyikan niatan terselubungnya sedikit pun. Tidak mungkin dia akan mau bekerja untuk seseorang secabul dia. Nona Erin, aku harap kamu mempertimbangkan penawaranku dengan serius. Ancam Alan dengan dingin. Bagaimana jika aku menolaknya? Tanya Erin. Dia terdengar marah. Hanya dengan satu perintahku, aku bisa memastikan bahwa West Atlantic Inn tidak bisa berdiri lagi di dunia bisnis. Jawab Alan dengan dingin. Aku juga bisa memastikan bahwa kamu tidak akan bisa bekerja di perusahaan manapun. Tambah Alan dengan dingin. Dava membara dengan amarah ketika dia mendengar perkataan Alan. Para pebisnis barusan tidak membual sama sekali. Bahkan, mereka terlalu lembut. Dengan perkataan mereka, Alan Purnama merupakan pebisnis menjijikkan yang selalu melakukan ancaman dan paksaan untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Erin juga merasakan hal yang sama. Seperti Dava, dia tidak pernah melihat pebisnis setidak tahu malu dan semenjijikkan dia. Dia tentu telah mendengar mengenai grup Dream Investment. Lagi pula, mereka memiliki reputasi yang baik dan sangat terkemuka. Namun, dia tidak menyangka sama sekali bahwa direktur dari grup Dream Investment itu sehina itu. Awalnya dia mencoba mempekerjakannya di perusahaannya, dan ketika dia dengan sopan menolaknya, dia mulai memaksanya. Bahkan ketika dia mengatakan
padanya bahwa dia sudah memiliki pekerjaan dan sedang menjalankannya dengan baik. Dia tidak menyerah. Itu adalah tindakan yang hina yang dilakukan oleh Alan. Kamu berani sekali mengatakan itu, Tuan Alan Purnama, kata Dava dengan dingin. Walaupun perusahaannya masih baru, dibentuk dan belum terlalu dikenal, dia tidak tahan perusahaannya dihina oleh orang seperti Alan. Ditambah, Alan tidak hanya meremehkan identitasnya. Bab 87. Ketika suara itu menggema, aula itu langsung hening. Semua orang, termasuk Alan, langsung menghentikan diskusi mereka dan memusatkan perhatian mereka pada podium aula. Seorang pria parubaya berdiri di atas podium aula itu. Meskipun rambutnya beruban, dia tinggi dan tampan. Bahkan di usia tuanya, dia mengenakan setelan jas putih mewah dengan beberapa cincin mahal menghiasi jari-jarinya. Sekilas, dia tampak seperti pebisnis sukses lainnya. Namun, seraya dia berdiri di sana, tidak bisa dipungkiri bahwa dia memancarkan aura yang kuat. Alasannya sederhana. Orang itu tidak lain adalah Taraf Wiguna, kepala grup Wiguna dan tuan rumah perkumpulan. Hari ini, grup Wiguna merupakan grup yang sangat kaya dan berpengaruh di negara ini, yang cukup jelas karena dia mampu mengundang banyak pebisnis dan selebritas terkemuka di seluruh penjuru negara ke perkumpulan itu. Semua orang ingin memberikan kesan yang baik padanya. Jadi tidak ada yang berani berbicara ketika mereka mendengar suaranya. Taraf terlihat puas karena rasa hormat yang mereka berikan padanya. Dia berdeham pelan sebelum lanjut berbicara. Aku ingin berterima kasih kepada kalian semua karena telah menerima undanganku dan mengisi aula ini. Dengan keberadaan kalian, kata Taraf dengan rendah hati, seperti yang kita ketahui, tujuan dari perkumpulan ini adalah untuk para pebisnis menjalin hubungan dengan satu sama lain. Lanjut Taraf dengan nada anggun. Dia lanjut berbicara selama beberapa menit. Dan di akhir pidatonya, beberapa orang yang hadir mulai bertepuk tangan. Ketika semua tepuk tangan itu mereda, dia kembali angkat bicara. Sebelum aku pergi, aku ingin memperkenalkan seseorang kepada kalian, ujar Taraf. Semua orang bertatapan dengan satu sama lain kebingungan ketika mereka mendengar ucapan Taraf. Siapa itu Taraf Wiguna? Dia adalah kepala grup Wiguna, grup bisnis yang sangat kaya. Hanya bertemu dengannya pun luar biasa sulit. Tapi Taraf Wiguna itu sendiri mengaku bahwa dia ingin memperkenalkan seseorang kepada mereka. Mata semua orang berbinar-binar saat itu. Taraf memperkenalkan seseorang hanya berarti satu hal. Orang itu pasti memiliki latar belakang yang luar biasa. Tuan Dava Halim, silakan naik ke atas, panggil Taraf dengan sopan. Orang-orang tertegun dengan nada bicaranya yang sopan, tapi tetap terdiam. Mereka semua bertanya-tanya siapa Dava Halim itu sampai dia bisa membuat seseorang seperti Taraf Wiguna sangat menghormatinya. Semua orang yang hadir menoleh ke sekitar dengan bersemangat, karena mereka tidak ingin melewatkan orang itu. Jadi ketika mereka melihat seorang pria yang baru saja berselisih dengan Alan beranjak ke atas podium, mereka semua sangat terkejut. Pria yang sebelumnya itu adalah Dava Halim. Mata Alan membelalak selebar piring cawan. Dia 2 kali lipat lebih terkejut daripada para pebisnis lainnya. Lagi pula, dia sudah bersikap arogan di hadapan Dava. Dia merasa teramat bodoh sekarang, karena dia tadi menyombong kepada seseorang yang Taraf Wiguna perlakukan dengan penuh hormat. Tidak ada yang bisa membayangkan betapa malunya Alan. Dia baru saja berbicara dengan lancang padanya dan bahkan mengancamnya dan perusahaannya. Bagaimana dia bisa tahu kalau pebisnis yang tidak terlihat seperti sebuah ancaman itu adalah tamu terhormat Taraf Wiguna? Dava tidak mengetahui apa yang dipikirkan para pebisnis itu mengenainya karena dia sendiri terkejut. Dia tidak pernah bertemu dengan Taraf Wiguna sebelumnya. Karena itu dia tidak tahu kenapa dia tiba-tiba memanggilnya ke atas podium. Walaupun begitu, Taraf adalah tuan
rumah perkumpulan itu. Sehingga dia tentunya adalah seseorang yang sangat berpengaruh karena dia bisa memberikan surat undangan kepada kakeknya. Karena itu, dia memutuskan untuk menjawab panggilannya. Dia akan memberikan kesan buruk dan membuat Taraf malu jika dia mengabaikan panggilannya. Taraf merasa lega ketika Dava berjalan menghampirinya. Sebagai kepala dari sebuah grup yang berpengaruh, dia tentu mengetahui seberapa jauh konsorsium Halim dengan grup Wiguna. Jika dia bisa menyenangi cucu Jauhar Halim, Dava Halim, itu pasti akan menguntungkan. Bab 88. Sisa waktu perkumpulan itu berlalu dengan lancar. Tidak ada konflik atau pertengkaran di antara para pebisnis di perkumpulan itu. Hanya dalam 30 menit setelah Taraf Wiguna memperkenalkan Dava kepada mereka semua, Erin menerima banyak kartu bisnis dari mereka. Sebagian besar dari mereka telah membuat janji temu dengan Erin dan akan segera mengunjungi perusahaan mereka untuk meneruskan pendaftaran mereka untuk dana investasi. Jika lulus seleksi, Erin berjanji pada mereka bahwa proyek mereka akan mendapatkan dana yang besar. Dava bersyukur dia memutuskan untuk menghadiri perkumpulan itu. Keuntungan yang dia terima tidak sedikit dan kemampuan berjaring yang ditawarkan oleh perkumpulan itu tidak main-main. Dengan sebagian besar pebisnis di sana mendaftar untuk dana investasi, dia yakin akan menerima beberapa proyek yang menjanjikan. Proyek-proyek yang menjanjikan itu akan meningkatkan kesempatannya untuk menghasilkan keuntungan sebesar 3,75 kuadriliun rupiah. Mengenai Alan Purnama, dia tidak terlalu menghiraukannya. Selalu ada orang arogan sepertinya dimanapun. Sayang sekali bahwa direktur dari grup Dream Investment adalah orang seperti itu. Tidak mungkin dia akan mempertimbangkan untuk menjalin hubungan baik dengan orang seperti itu. West Atlantic Inn, kantor pusat. Sudah 1 pekan berlalu sejak perkumpulan bisnis itu dan gedung West Atlantic Inn dipenuhi orang. Dava telah memberitahu Zaki Wijaya bahwa dia setuju untuk mempekerjakannya di perusahaannya. Setelah itu, Zaki kembali ke kotanya untuk membawa sebagian besar dari mantan karyawannya. 1 minggu sudah berlalu sejak saat itu dan Zaki akan tiba di siang hari. Selama 1 pekan itu, Dava dan Erin sangat sibuk. Selain dari 40 karyawan yang telah mereka ambil dari perusahaan lainnya, mereka mempekerjakan 60 orang lainnya. Membuat jumlah keseluruhan karyawan menjadi 3 digit. Itu masih merupakan jumlah yang menyedihkan. Karena setelah mempekerjakan mereka pun masih banyak sekali pekerjaan yang harus diurus oleh Dava dan Erin. Mereka sekali lagi meremehkan pengaruh dari jejaring dari perkumpulan bisnis yang mereka hadiri. Karena perusahaan mereka tiba-tiba menerima banyak sekali proyek menjanjikan yang membutuhkan dana. Proyeknya bermacam-macam, mulai dari membangun pusat hiburan dan bangunan semacamnya sampai mendanai beberapa film. Walaupun banyak proyek yang membutuhkan dana yang cukup banyak, karena Dava tidak kekurangan dana, dia tidak segan dalam investasinya. Proyek yang paling menjanjikan di antara semua proyek yang terdaftar menerima jumlah uang yang sangat besar. Dava tahu untuk mendapatkan kembali keuntungan 5 kali lipat dari modalnya, dia harus menginvestasikan uang dengan jumlah yang masuk akal, jumlah yang bisa menghasilkan keuntungan sebanyak itu. Masuknya proyek-proyek itu tentunya membutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak juga. Hal itu merupakan kekurangan dari perusahaan Dava. Karyawan sejumlah 100 orang masih sangat kurang dari jumlah yang dibutuhkan di perusahaan itu dan dia menunggu-nunggu kedatangan Zaki. Jumlah karyawan yang akan datang bersama Zaki jika dia berhasil bukan jumlah yang sedikit dan itu akan banyak mengurangi pekerjaan yang dia dan Erin lakukan. Dia sedang membaca dokumen penting ketika dia mendengar ponselnya berbunyi, menandakan ada pesan baru. Dava meraih ponselnya dan memeriksa isi pesan itu. Ternyata, pesan itu datang dari Zaki. Ketika dia selesai membaca pesannya, dia
tersenyum dengan lebar. Isi pesan itu mengatakan bahwa Zaki berhasil dalam misinya dan dia telah meyakinkan 600 karyawan, 100 orang, lebih banyak dari yang diperkirakan, untuk memulai awal yang baru di West Atlantic Scene. Bahkan, mereka sudah dalam perjalanan menuju perusahaan dan akan tiba dalam kurang dari 40 menit. Dava merasa lega menerima berita itu. Sejujurnya, dia bahkan tidak menyangka bahwa Zaki akan membawa kembali 500 karyawan yang dia sebutkan. Lagi pula, mereka telah merelakan gaya hidup mereka di kota dan memulai hidup yang benar-benar baru. Walaupun Zaki mengatakan bahwa 500 orang bersedia untuk menemani Zaki dalam tantangan barunya itu. Namun, itu berbanding terbalik dengan apa yang terjadi. Bukan hanya jumlah karyawan yang banyak itu tidak ciut, malah lebih banyak karyawan dari perkiraannya yang setuju untuk ikut dengan Zaki ke West Atlantic Scene. Dia sudah menyimpulkan bahwa mereka tidak akan mengikutinya. Tapi, dalam perjalanannya, lebih dari 100 karyawan, termasuk mereka yang dengan keras telah menolak ajakan, dan sarannya tiba-tiba muncul di depan pintunya dan memohonnya untuk ikut membawa mereka, walaupun dia tidak mengerti kenapa mereka tiba-tiba mengubah pikiran. Mereka, itu tidak penting baginya. Makin banyak yang ikut dengannya, lebih baik lagi bagi West Atlantic Scene. Dia berpikir bahwa jika dia bisa membawa kembali jumlah karyawan yang banyak dengannya, posisinya di West Atlantic Scene akan meroket. Dava pun memberitahu Erin untuk membeli kompleks perumahan di kota yang cukup besar untuk ditinggali 600 karyawan. Itu adalah yang setidaknya bisa Dava lakukan untuk para calon karyawannya. Kepala perusahaan, macam apa dia jika dia tidak bisa menyediakan tempat tinggal yang layak bagi para karyawannya yang telah meninggalkan kota yang sangat jauh untuk memulai awal. Yang karyawan itu terkejut. Mereka tidak mengerti kenapa Zaki tiba-tiba membungkuk pada pria muda yang terlihat berumur 20-an sampai mereka mendengar perkataannya. Selanjutnya turun dari semua taksi itu dan melihat gedung yang megah itu. Mereka semua tertegun. Ketika mereka masih menganga melihat gedung itu, seorang pria muda yang tampan berumur 20-an keluar dari gedung yang megah itu dan menyambut 600 karyawan di luar sana. Ketika Zaki melihat Dava keluar dari gedung, dia langsung bergegas menghampirinya dan membungkuk dengan dalam, membuat 600 karyawan itu terkejut. Mereka tidak mengerti kenapa Zaki tiba-tiba membungkuk pada pria muda yang terlihat berumur 20-an sampai mereka mendengar perkataannya selanjutnya. Hai, Pak Zaki yang sudah berumur membungkuk pada pemuda umur 20-an, pastilah. Para karyawan yang dibawa Pak Zaki bertanya-tanya. Tapi setelah Pak Zaki berkata pada pemuda itu, semua karyawan tercengang. Kira-kira apa ya yang diucapkan Pak Zaki? Jika sobat anak novel penasaran, tunggu video kelanjutannya. Sampai jumpa.